Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dewan Juri yang adil dan bijaksana, hadirin dan hadirat yang kami hormati. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Sehingga dengan rahmat Allah itulah kita bisa hadir dalam ruangan ini. Dan dengan hidayah Allah lah kita tetap beriman dan melakukan taat kepadanya. Salawat dan salam semoga dicurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi, pembawa risalah tauhid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan tidak memanjang muqaddimah, tema kami adalah Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu adalah tempat belajar yang pertama. Anak merupakan karunia Allah kepada ibu bapa dan merupakan amanah yang dititipkan pada awalnya di dalam rahim ibu. 9 bulan ibu mengandung lebih kurang, kemudian melahirkan. 2 tahun lebih kurang ibu menyusui. 2 tahun 9 bulan anak lebih dekat dengan ibu dibanding ayah. Dan setelah itu anak juga akan lebih dekat karena dominan lebih banyak dengan ibu. Setelah Allah menyempurnakan ciptaannya di dalam rahim ibu, kemudian Allah meniupkan ruh padanya, sebagaimana yang diterangkan dalam surat As-Sajdah ayat 9. Semenjak itulah anak mulai mendapatkan pengaruh dan pendidikan dari sang ibu. Adapun pendidikan di sini berarti pembiasaan. Bila ibunya baik, sabar, jujur, taat kepada Allah, maka akan membentuk karakter dasar bagi si anak. Dan sebaliknya, jika ibunya kurang baik atau tidak taat, seperti tidak salat, tidak suka menutup aurat, suka bertengkar dan segalanya, juga akan mempengaruhi kepada karakter dasar dari anak itu sendiri. Bapak dan ibu yang berhadir, maka setelah itu tanggung jawab ayah dan ibu pada hakikatnya adalah sama.
sama-sama bertanggung jawab mendidik dan memelihara anak dan keluarganya. Oleh sebab itu Allah memberi banyak tuntunan di dalam Al-Quran dan Rasulullah pun memberi tuntunan di dalam hadisnya untuk mempersiapkan hal ini agar anak mulai dididik dengan menurut syariat Islam. Maka Allah berikan tuntunan, di antaranya adalah firman Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Allazina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami dari istri dan anak keturunan kami yang menyejukkan hati, dan jadikanlah kami imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan dalam surat As-Saffat ayat 100 Allah berfirman menunjukkan agar kita berdoa kepada Allah yang berbunyi, Rabbana hablana minas solihah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak yang saleh. Ayat ini menunjukkan bahwa tanpa pertolongan Allah kita tidak akan dapat mewujudkan keinginan kita seperti apa anak yang kita kehendaki. Bagaimana kita mewujudkan anak yang saleh? Maka hanya dengan pertolongan Allah lah ini juga bisa terwujudkan. Bapak dan Ibu yang berhadir, Rasulullah pun memberikan isyarat di dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim menjelaskan bahwa ada 6 hak anak terhadap orang tua yang harus dipenuhi oleh orang tua. Artinya adalah 1, hak anak terhadap orang tua. Yang pertama adalah memberi nama yang baik. Yang kedua, mengajari anaknya sopan dan santun. Yang ketiga, mengajari anaknya tulis baca. Yang keempat, mengajari anaknya berenang dan melempar panah atau olahraga. Yang kelima, memberikan rezeki kepada anaknya yang baik-baik saja. Yang keenam, mengantarkan anaknya ke pintu gerbang pernikahan setelah jodohnya ada. Hadis ini menunjukkan yang pertama, nama itu adalah doa. Maka kita sesuaikanlah anak kita ingin jadi apa. Kemudian kita disuruh mengajari anak sopan dan santun. Nan kuriak kundi, nan merah sagu, nan bayak budi, nan indah bahasu. Itu yang harus kita terapkan kepada anak. Dan selanjutnya dan selanjutnya. Hadirin yang berhadir. Banyak lagi tuntunan dalam Al-Quran dan Sunnah untuk bisa mewujudkan keinginan seorang ayah dan ibu, sepasang ayah dan ibu untuk menjadikan anaknya menjadi anak yang baik, anak yang saleh, yang harus dipelajari. Namun dalam kesempatan ini tentu tidak bisa kita sampaikan semuanya. Maka setelah tanggung jawab orang tua ini sempurna kepada anak, maka barulah kita pantas mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 79. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, sedangkan dia beriman,
akan kami jamin bagi mereka kehidupan yang baik. Dan nanti di akhirat akan kami beri balasan yang lebih dari apa yang mereka kerjakan. Maka mendidik anak adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia bagi ibu dan ayahnya. Maka Allah telah memerintahkan kepada anaknya di dalam surat Luqman bahwa hendaklah, dalam surat Al-Luqman Allah mengatakan yang artinya, Luqman mengatakan kepada anaknya, mengajari anak. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati ibu-ibu peserta lomba pada pagi hari ini. Ibu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Yo awak guru pertama untuk anak-anak, Bu? Jawabannya yo. Jawe awak yang bersama. Lantas kece apa-apa aden ka di kaman, aden kepala rumah tangga, ambo ko kapalo rumah tangga. Al-ummu madrasatul ula iza adattaha adatta syaban tayyibal ara. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Benar. Kenapa? Tidak adakah peran bapak dalam itu? Ada. Abu al-Mudihura, bapak adalah kepala sekolah. Kita adalah gurunya. Sekolahnya di mana seorang ibu menjadi guru pertama bagi anak-anaknya? Kuliahnya di mana? S1, S2, S10, S8 kah kita? Sekolahnya di mana, Bu? Sekolahnya wa karna fi buyutikun Al-Ahzab, rumah, karena sejatinya manusia perempuan itu adalah rumah. Siapa guru terbesar kita, Bu? Apakah ada dewan juri kita yang di sini adalah gurunya ibu-ibu? Suami ibu-ibu kah? Tidak. Siapa, Bu, guru terbesar kita? Hati, kolbu. Kita perempuan diberi rasa lebih kuat daripada akal karena kita belajar kepada diri sendiri, hati. 120 hari di dalam kandungan kita telah mengajari anak-anak kita, Bu. Oi anak ibu, anak mama, anak bunda, ketika lahir, jadilah engkau wanita soleha, jadilah engkau pria yang nantinya menjadi panutan keluarga. Kenapa demikian? Apakah itu termasuk ajaran? Termasuk dalam lingkup ajaran. Karena mustajabnya doa seorang ibu, maka berkesinambunganlah bahwasanya ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Namun pada hari ini masih kita temukankah ibu-ibu madrasah bagi anak-anaknya? Masih. Namun yang diajarkan, adakah itu adab? Adakah itu akhlak? Hari ini ibu mengajari anak-anaknya dengan gadget, HP. Kalau dahulu kita mengajari anak-anak untuk berilmu, orang berilmu itu adalah orang yang beradab. Kalau orang sudah beradab, pastilah beliau itu akan berilmu. Dari mana adabnya? Dari seorang ibu yang mengajari anak-anaknya. Dari kecil kita mengajari anak kita, nak, ketika kita masuk ke rumah, assalamualaikum. Nak, ketika kita mau makan, kita membaca doa. Hari ini ketika mau makan, apa kata seorang ibu? Ayo nak, kita selfie. Ayo nak, kita berfoto. Itu adalah doa yang nantinya ketika si anak tumbuh menjadi dewasa, yang mereka tampilkan itulah hasil didikan oleh orang tua mereka. Dahsyat menjadi seorang ibu ketika seorang suami ditanya, Pak, istrinya kerja di mana? Enggak kerja. Ndak karajo deh, Bu.
Di rumah, dapur, sumur, kasur tanggung jawab kita. Namun yang paling utama adalah anak. Sejatinya anak terlahir fitrah, kita yang mengisi. Apa memorinya yang akan kita isi? Dengan ilmu adabkah? Dengan ilmu agamakah? Dengan contoh-contoh yang dari burukkah? Bertanya kepada hati kita dari seorang ibu. Ketika seorang bermasalah, andai kata al-ustadz pun bermasalah, ibu-ibu termasuk diri saya, itu nanti sebelum ada persidangan akan dikatakan bahwasanya, Pak, Bu, silahkan bicara dari hati ke hati. Lah gae awak disuruh jual mengecek dari hati ke hati, ibu-ibu. Apalagi kita dengan seorang anak, karena anak di mana masa golden age-nya 0 sampai 5 tahun itu adalah dekat dengan kita. Anak-anak butuh kasih sayang. Makanya dikatakan al-ummu madrasatul ula. Karena semuanya itu mengambil peran bagian masing-masing. Suami mencari nafkah, seorang istri mengajari anak-anaknya. Tetapi keduanya mempunyai andil, di mana nanti pertanggungjawaban yang akan ditanggung oleh para suami. Namun di sini kemana arahnya? Itu adalah kita, Bu. Berat tanggung jawab kita seorang ibu. Jadi jangan malu, Bu, jangan gengsi, Bu. Hari ini kita tidak bekerja, jangan malu, Bu. Seorang presiden S1, S2 yang dimiliki oleh UI, yang dimiliki oleh UNAN, itu berasal dari seorang ibu, dari tangan, dari hati, dari ucapan, dari doa seorang ibu. Maka akan lahirlah anak-anak yang hebat. Dari segi mana kita lihat lagi, Bu? Dari segi kita di Minangkabau, bundokan doang limpah peh rumah nan gadang. Tetap awak menjadi tiang, Bu. Tetap tiang. Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika suatu negara itu baik, pastilah wanitanya itu baik. Ketika anak-anak awak, Bu, indah aduin dua, apa kecek-kecek yang terangah di luar, Bu. Jaliatlah anaknya, bantu anak ayam kehilangan induk. Maaf Pak Ustadz, kan tak ada di Sabuyan bantu anak ayam kehilangan apa? Ada, Bu? Tidak. Begitu dahsyatnya awak seorang ibu. Mudah-mudahan kita semua ibu-ibu yang berada di sini, jadilah kita contoh bagi anak-anak kita, jadilah kita guru tauladan bagi anak-anak kita. Jangan malu, Bu, karena tempat kita itu seperti yang dikatakan dalam surat Al-Ahzab itu, rumah adalah kampus kita. Dosen kita siapa? Diri kita sendiri. Berguru kepada diri sendiri itu luar biasa, Bu, sulit. Lebih sulit dari ujian kompetensi daripada ujian orang menulis skripsi itu lebih sulit. Karena sejatinya segala sesuatu memerangi diri sendiri itu adalah yang tersulit. Jadikan pengamalan sebagai pelajaran, pengalaman itu akan lebih baik. Semoga di sini ibu-ibu semua kita menjadi ibu-ibu yang menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang beriman, anak soleha kita lah, Bu. Orang pertama, guru pertama, tempat pertama anak-anak kita bersekolah. Terdidik tidak terdidiknya anak kita ada di tangan kita, Bu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, Bu, Bapak. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Saya sama-sama belajar. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Dewan Juri, Ibu Panitia, dan seterusnya ibu-ibu peserta lomba yang berbahagia. Kali ini saya mengambil judul peranan ibu sebagai madrasah pertama. Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu adalah sosok wanita yang
multi talenta. Kenapa saya katakan begitu? Karena seorang ibu selain dia berperan sebagai guru bagi anak-anaknya, dia juga bisa dan harus bisa menjadi seorang motivator, bisa menjadi seorang guru yang harus memiliki kompetensi di segala bidang. Dan dia mendidik anak mulai dari kandungan sampai nanti dewasa. Kalau kita bicara tentang madrasah, maka madrasah itu akan memiliki komponen secara umum ada dua, ada perangkat lunak dan perangkat keras. Maka peran ibu sebagai madrasatul ula, madrasah pertama dan utama bagi anak-anaknya, kedua komponen ini harus diisi oleh ibu, harus diperankan secara maksimal oleh ibu. Kalau tidak ibu maksimal memerankannya, maka kelak kita akan menjadi orang tua yang memiliki hutang pendidikan. Jangan sampai kita sebagai ibu memiliki hutang pendidikan atau hutang pengasuhan di kemudian hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak pandai-pandai berseni dalam mendidik anak, maka yang akan tergores nanti dalam jiwa anak ada luka pengasuhan atau luka pendidikan. Dan itu ibarat paku yang kita tancapkan ke dalam sebuah papan, kemudian kita cabut. Walaupun kita usahakan untuk merapikan kembali, tapi dia akan membekas. Nah, berharap kita ibu-ibu di sini menjadi ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang tidak meninggalkan hutang pengasuhan ataupun luka pengasuhan. Kenapa? Ibu-ibu yang hebat akan melahirkan generasi yang hebat juga. Ibu harus mengerti setidaknya tiga komponen yang harus diperankan oleh ibu, yang harus diisi oleh ibu sampai anak itu dewasa. Pertama, masalah kita ambil kecil dulu ya, masalah fisik itu harus maksimal ibu mengisi ya, memberikan nutrisi fisik. Kemudian bobotnya itu sekitar 20%. Kemudian mental dan emosional itu bobotnya 30%. Dan terakhir itu spiritual, dan ini yang sangat menentukan, itu bobotnya 50%. Maka ketika seorang ibu mendidik anak, harus kita perhatikan asupan ketiganya ini. Ya, mulai dari fisik, nutrisi, makanan, gizi dan semuanya, gizi yang berimbang dan segalanya. Itu ibu juga harus mengerti. Kemudian bagaimana emosi anak? Tanyakan anak, apakah anak bahagia? Kalau kita biasanya kalau anak pulang sekolah TK, "Nak, apa belajar di sekolah?" Itu yang kita tanyakan. Jarang ibu-ibu yang menanyakan, "Bagaimana perasaanmu tadi di sekolah? Apakah kita senang?" Tanya dulu, "Oh iya Bu, saya senang, gembira." Tanya dulu, gembiranya kenapa? Jangan-jangan dia gembira habis ngusilin teman. Nah, tanya. Kalau tidak hanya sekedar tahu gembira, kenapa gembira? Oh, saya bisa berhasil seperti ini. Nah, kalau ternyata dia gembiranya, "Oh Bu, tadi saya jawelin teman ini." Itu inilah silah peran ibu. Ibu harus memberikan pengajaran, pengayoman, pendidikan yang tepat kepada anaknya, sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Jadi ada tugas-tugas perkembangan yang harus ibu lakukan dan perankan sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan usia anak. Ada tugas-tugasnya. Anak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan paling utama sekali adalah ketika 5 tahun, 0 sampai 5 tahun atau golden age yang dikatakan itu ibu harus sangat berperan. Kenapa? Karena inilah yang sangat menentukan ya perkembangan anak berikutnya. Kemudian kita lihat ada ibu-ibu yang perannya digantikan. Tidak masalah selama mungkin ketika digantikan oleh pembantu atau orang-orang terdekat, tapi peran ibu di sini harus tetap utama.
Kenapa? Karena ibu mungkin ibu bekerja, peran ibu tetap harus utama. Kenapa? Waktu yang sedikit itu harus kita jadikan waktu yang berkualitas dengan anak-anak. Walaupun mungkin waktu ibu-ibu yang hanya sebagai ibu rumah tangga waktunya panjang, ibu-ibu yang bekerja waktunya pendek, tapi jadikan waktu yang pendek ini sebagai quality time, waktu yang berkualitas untuk anak-anaknya. Sehingga ketika ibu pun bekerja di luar, anak-anak tetap terayomi, anak-anak tetap menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki karakter dan kepribadian yang kuat. Maka di sini kita berharap ibu-ibu yang di sini adalah ibu-ibu yang hebat. Amin. Ya, amin. Dan kita berharap juga ibu-ibu yang hebat ada dan selalu ada di negeri kita sehingga menghasilkan generasi yang hebat juga. Generasi hebat itu bukan hanya generasi yang mampu menjawab tantangan zaman di dunia, tapi jauh ke depan seorang ibu harus memastikan anaknya tidak hanya bahagia di dunia, tapi juga harus bahagia sampai ke akhirat. Bagaimana menjadi hidup bahagia ketika dia berada dan bekerja nanti sebagai orang yang terpandang, tapi ibu harus tetap memastikan walaupun anaknya sudah dewasa kelak, harus tetap ibu menjadi tempat dan rumah kembalinya anak, dan memastikan anak kita menjadi anak yang nanti menjadi orang tua juga dan ditutup dengan husnul khatimah, dan anak-anak yang berkualitas jadi anak-anak yang terlahir dari ibu-ibu yang hebat. Demikian saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Tun cek dah ustaznya. Dicuba bajulo-julo, kok dapik tolong tinggalkan. Dicuba tagak di muka, kok sasik jangan digalaan. Nak dua pantun sairiang, dicuba batanam lado, kok rabah tolong tunjukkan. Dicuba berpidato, kok salah tolong tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jamain. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat izin dan rahmat beliau kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Hari Ibu yang ke-95. Selanjutnya, selawat beriring salam tak bosan-bosannya kita sampaikan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana beliau sudah bersusah payah mengajak umatnya dari alam yang gelap kepada alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua membahas tema ceramah saya, yaitu berbakti kepada orang tua. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Sebagai seorang muslim, berbakti kepada orang tua sudah kewajiban yang harus kita tunaikan. Sebagaimana dalam Al-Quran dan hadis-hadisnya, Tuhan telah menyuruh kamu untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tua kamu. Berkata-katalah dengan lemah lembut, berbicaralah dengan sopan santun, dan memberikan kasih sayang yang sepenuhnya. Adapun ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua kita. Yang pertama, turutilah segala nasihatnya. Janganlah sekali-sekali kamu menghardik ataupun membantahnya. Yang kedua,
penuhilah segala kebutuhannya kalau kita mampu. Dan yang ketiga, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kita di waktu kecil. Dan selanjutnya, kalau kita punya rezeki yang berlimpah, bawalah orang tua kita untuk menunaikan ibadah haji. Dan daftarkanlah mereka untuk selalu ikut berkorban. Dan yang terakhir, doakanlah orang tua kita di setiap solat kita. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur sama panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Di rantang banang ke tengah sawah, ikan patin di muka gua. Kalau manang tak jadi masalah, yang penting kita ikut berlomba. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak para Dewan Juri pada hari ini. Seterusnya yang sama-sama kita hormati ibu-ibu yang hadir pada saat sekarang ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puja beserta puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat beliaulah kita telah diberi nikmat kesehatan, nikmat iman, serta nikmat Islam yang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, parit panjang Mekah Madinah, lubuk akal tepian budi, permata intan dalam surga, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana kita akan mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, judul kutum saya pada hari ini yaitu Biru Walidain, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa berbakti kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib. Kita tidak peduli siapa orang tua kita, miskinkah, kayakah, pekerjaannya dan kehidupannya sehari-hari, yang kita panggil ibu dan ayah. Merekalah orang tua kita. Seperti, pernahkah terpikirkan oleh kita bahwa ibu yang mengandung, yang melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawa demi keselamatan anaknya? Pernahkah terpikirkan oleh kita sang ayah yang bekerja memanting tulang siang dan malam hanya untuk menafkahi anaknya dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya? Untuk itu, janganlah kita sakiti hati mereka. Marilah kita berbakti kepada ayah dan ibu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi
حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu. Ibumu yang mengandung dengan susah payah, ibumu yang menyapi selama 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah tempat kamu kembali. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang menganjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan Islam adalah yang menganjurkan berbakti kepada kedua orang tua untuk meraihnya surga Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Maka sesungguhnya sangat rugi dan celaka bagi orang-orang yang orang tuanya masih hidup tapi tidak pernah berbakti kepada kedua orang tuanya. Mereka sibuk dengan pekerjaannya, mereka sibuk dengan keluarganya, mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Ingat, ridho Allah terletak kepada ridho orang tua. Murka Allah terletak kepada murkanya orang tua. Hadis Tirmizi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhannya lahiriah saja, tapi juga kita memenuhi kebutuhan batiniahnya. Buatlah orang tua kita bahagia, buatlah orang tua kita senang, buatlah orang kita nyaman. Jangan pernah menyakiti hatinya, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bagi orang tuanya yang sudah meninggal, jangan bersedih. Masih ada kesempatan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan cara mendoakannya. Doa anak yang soleh dan soleha akan membuka pintu surga bagi kedua orang tua dan juga bagi diri kita sendiri. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, riwayat Bukhari Muslim yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga amalan utama yang tidak boleh kita lewati di dunia ini. Yang pertama, sholat tepat waktu. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi kesimpulannya, berbakti kepada kedua orang tua akan membuka pintu kesuksesan di dunia dan membuka pintu surga di akhirat kelak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya. Kalau ada penyampaian saya tadi tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Pandai Singke, banyak orang gaek batungke-tungke. Bukan kultu mambo dan singke ibu-ibu, tapi singan tui kona lah mengarete. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu penyelenggara, Bapak Dewan Juri yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami mengangkat tema yaitu peran ibu sebagai madrasah utama. Apa itu madrasah? Madrasah adalah sekolah, tempat belajar atau tempat pendidikan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, Hafiz Ibrahim dalam bukunya berkata, Al-ummu madrasah al-ula izataha adata sya'ban taiban al-abra. Yang artinya adalah ibu adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anak-anaknya, dan
jika engkau berhasil menciptakan anak yang baik, maka engkau juga telah mempersiapkan generasi yang baik pada zaman yang akan datang. Hadirin yang kami hormati, ibu atau ummu adalah sekolah pertama bagi anak pertama dan pendidikan pertama yang didapatkan oleh anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya dan menurut penelitian, hadirin kami hormati, anak ketika berada di dalam kandungan selama 9 bulan penuh atau lebih telah terbiasa, telah menikmati apa yang ibunya rasakan, apa yang ibunya alami selama 9 bulan di dalam kandungan. Ibu yang sangat mengemban tugas yang berat dalam mendidik anak-anaknya, mulai dari mengajarkan anak berjalan, mengajarkan anak tata cara makan, mengajarkan anak bagaimana tata cara menggunakan pakaian yang baik. Jadi sungguh beratlah apa yang diemban dan menjadi tanggung jawab seorang ibu terhadap anak-anaknya. Bapak Ibu, pada zaman sekarang, zaman global, zaman serba digital, di mana saat ini zaman yang serba mudah untuk mendapatkan sesuatu, baik itu berupa harta benda maupun ilmu, tapi tidak semudah mendapatkan uang tentunya. Yang perlu kami tekankan di sini, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tugas ibu sangat berat, di mana tugas itu tidak hanya sampai pada anak di usia yang rendah saja. Tugas seorang ibu malah lebih berat ketika anak beranjak di usia remaja, yang katanya usia remaja itu adalah usia anak-anak pada masa sedang bergejolak, anak-anak yang sedang mencari jati dirinya. Di sini peran ibu sungguh lebih berat lagi, karena ibu harus lebih mendekatkan diri kepada anak, harus lebih meningkatkan diri pengawasan terhadap anak. Ibu harus memberikan pengarahan kepada anak apa perubahan yang terjadi pada anak-anaknya. Namun demikian, ibu harus tetap menjadi sahabat terbaik anak-anaknya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita menjadi madrasah yang baik dan berkualitas bagi anak-anak kita untuk mendapatkan generasi yang baik pula ke depannya. Bu, Pak, anak itu adalah peniru yang ulung, peniru yang sangat hebat. Kenapa? Karena apa yang dikenakan oleh ibunya, apa yang dikerjakan oleh ibunya, dia akan melihat dan mencontohnya. Pertama, cara seorang ibu berucap atau berkata-kata. Jika seorang ibu mengatakan, misal, "Nak, tolong ambilkan itu," anak akan melakukannya. Tetapi seorang anak akan mendapatkan penilaian terhadap diri kita. Namun jika kita mengatakan sesuatu kepada anak dengan cara yang lembut, "Nak, tolong bantu ibu untuk mengangkat buku yang berada di atas meja," anak juga akan melakukannya, tetapi hatinya sangat tentram dan senang dalam melaksanakannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari sekali lagi saya mengajak, mari kita menjadi madrasah yang baik dan berkualitas untuk anak kita, dan tentunya apa yang kita tanam hari ini itulah yang akan kita tuai nanti. Baikkah kita mendidik anak kita saat ini, maka akan baik juga hasil yang akan kita dapatkan nantinya. Mungkin Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf salah dan janggalnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama. Karena dengan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada ruangan musala yang kita cintai ini guna mengangkat satu acara peringatan Hari Ibu yang ke-95 pada tahun 2023 dengan tema perempuan berdaya dan berkarya. Pada hari ini saya mengangkat judul kultum saya yang berjudul Ibu-ibu adalah sebagai madrasah yang pertama. Bapak-bapak dengan juri dan serta ibu-ibu yang saya hormati. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam buku apa yang kau ajarkan kepadamu, wahai ayah, apa yang kau ajarkan kepada anakmu, karangan dari Syekh Muhammad Jamil Az-Zainu, halaman 43. Di situ disebutkan kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi, yang artinya setiap anak itu dilahirkan di dalam keadaan fitrah, artinya suci. Maka kedua orang tuanya lah yang wajib yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, menjadi Majus Nasrani atau menjadi Nasrani. Maka bagi kita sebagai seorang muslim, tentu kita akan menjadikan anak kita pula sebagai orang muslim yang sejati, orang muslim yang sebenar-benar muslim. Makanya bapak-bapak, makanya ibu-ibu yang saya hormati, di dalam hadis tersebut, kalau anak kita dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah, itu berarti sebagai sehelai kertas yang putih. Kita akan menggoreskan di dalam kertas tersebut. Apa yang akan kita goreskan? Itu akan tertancap di dalam hati si anak, akan dibawanya sampai besar nanti. Makanya wahai ibu, apakah yang akan kita tanamkan kepada anak kita sejak dari dini? Yang hendak kita tanamkan adalah yang pertama, menanamkan kepada anak kita rukun iman yang 6. Kalau seandainya rukun iman yang 6 ini kita tanamkan dengan mantap, meyakinkan anak kita kepada percaya kepada Allah, mencintai Allah dan mencintai Rasul sebagai ke bawah, itu akan lebih sangat berharga, sangat baik sekali. Anak kita nanti setelah dewasa tidak akan tersesat selama-lamanya. Dia tetap akan meyakini walaupun ada apa-apapun yang menggoda dia. Yang kedua, meyakinkan atau mengajarkan kepada anak kita rukun Islam yang 5. Secara perlahan-lahan kita ajarkan kepada anak kita bagaimana kita mengucapkan 2 kalimat syahadat yang benar. Sebab saya pernah mendengar ada anak yang suaranya bukan main bagusnya, tetapi syahadatnya salah. Itu dari mana salahnya ibu? Itu dari kita. Makanya kita tanamkan, kita ajarkan anak kita dengan benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tanamkan dengan benar. Jangan salah kita mengucapkan kepada anak. Jangan kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salah ibu-ibu. Nanti itu akan terbawa oleh anak-anak kita. Apalagi ibu-ibu, karena ibu sangat berperan di dalam pendidikan anak ini. Dia sebagai madrasah yang pertama, dia hendaklah mengajarkan Al-Quran kepada anaknya.
tanggung jawab ibu, karena ibu yang lebih banyak bergaul dengan anaknya. Sementara bapak banyak bekerja di luar untuk mencari nafkah. Maka ibu wajib mengajarkan anak bacaan Al-Quran dengan benar, dengan tajwid yang benar, dengan fasih dan benar. Itu akan menjadi bekal bagi si anak. Mudah-mudahan dengan Al-Qur'annya dia menjadi manusia yang baik. Kemudian apalagi yang mengajarkan akhlak yang mulia, seperti sopan santun kepada orang tua, seperti bertutur kata kepada yang lain-lain dan sebagainya, hormat kepada segala tetangga dan kepada alam semesta. Itu perlu dari ibu. Ibulah yang mengajarkan kepada anak. Kemudian tak lupa kita sabar di dalam mendidik anak. Sebab dengan kesabaran kita akan mendapatkan hasil yang baik nanti. Kita carikan anak kita sekolah yang baik. Kita carikan anak kita tontonan yang baik supaya mereka terdidik dengan yang baik. Apalagi zaman sekarang ini, zaman yang serba canggih. HP tidak lepas dari tangan anak. Apa yang dibukanya bisa keluar semuanya. Makanya kita sebagai ibu harus hati-hati bagaimana mendidik anak kita. Kita berperan sebagai guru di dalam rumah tangga. Kemudian sabar dan terus terakhir mungkin berdoa. Kita harus berdoa kepada Allah, kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah kita meminta. Hanya Allah yang membukakan hati. Walaupun apapun yang terjadi, apapun yang kita tanam kepada anak, tapi kalau Allah hendak reda, kalau Allah tidak memberikan hidayah, itu tidak akan terbuka. Tapi kalau Allah yang membukakan hati, semuanya akan baik. Makanya kita harus berdoa kepada Allah. Nah, dan kita berusaha menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Sebagaimana ayat Al-Quran berbunyi, surat At-Tahrim, surat ke-66 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Makanya kita ibu-ibu, tanggung jawab kita untuk memelihara anak-anak kita dari siksaan api neraka. Kita jauhkan diri kita, jauhkan anak-anak kita dengan cara bagaimana? Menghindari semua yang haram-haram, menghindari segala yang tidak baik-baik. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah akan bukakan kepada kita anak yang soleh dan anak yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kultum saya pada hari ini. Saya akhiri, ikan hiu, ikan sepat dibawa lomba dapat juara. Kalau ikan hiu, ikan sepat dibawa lomba dapat juara. Wahai ibu-ibu yang hebat, di tanganmu lah. Di tanganmu lah terdapat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karupuak badaruk-daruk dimakan badak-badak. Allah lamo ambodu dua kini tapanggih juo untuk tagak. Bukan kinari saja, kinari na orang Padang. Bukan datang kamari saja, datang kamari dek kena undang. Barambui angin di Muaro menuju arah ke selatan. Sambuilah salam dari yang walaupun indah berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani
Sehingga kita telah dapat datang kemari melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun untuk mengikuti acara peringati Hari Ibu yang ke-95. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah agar disampaikan kepada arwah Nabi kita Muhammad SAW yang telah bersusah payah membawa yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita dunia wal akhirat. Kalau kita berpegang kepada keduanya, insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan juga beliau sebagai unduang-unduang ke Madinah payung panji kasarulu. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Allah menjadi barisan beliau menuju surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan yaitu bapak-bapak Ustadz Dewan Juri, terusnya ibu-ibu panitia, hadirin war hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul pidato mo yaitu Birrul Walidaini, berbakti kepada kedua orang tua, surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu aniskurli waliwalidayka ilayyal masir. Yang artinya telah kami wasiatkan kepada manusia, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah kamu kembali. Dari ayat itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang paling banyak berjasa kepada kita adalah ibu kita, karena dalam ayat ini ya ibu-ibu, karena ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan dalam keadaan yang bermacam-macam. Malah ada yang tidak makan, malah yang muntah-muntah segala macam lah. Kemudian menyapi kita selama 2 tahun. 2 tahun ibu kita menyapi kita. Jadi setelah kita dilahirkan, apabila kita haus, ibu susui. Apabila kita lapar, ibu suapi. Apabila kita kedinginan, ibu selimuti. Dan apabila kita sakit, pasti ibu obati. Ibu ini tak ubahnya seperti bumi mengelilingi matahari, tak jauh daripada kita. Jadi karena ibu kita berjasa kepada kita sudah 3, kemudian bapak kita juga. Bapak inilah orang yang bertanggung jawab kepada keluarga. Tidak kenal pagi, petang, siang, malam, panas, dingin, hujan lebat. Walaupun dia letih, tidak mengenal lelah demi mencari nafkah untuk menghidupi keluarga yang sakinah warahmah mawaddah. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya seorang pemuda datang kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, kepada siapakah kerabat yang aku akan berbuat baik?" Rasulullah bertanya, "Masih hidupkah ibumu?" "Hidup." "Kepada ibu ummuka." "Kepada siapa lagi ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah, "Ummuka." "Kepada siapa lagi ya Rasulullah?" "Ummuka." 3 kali. "Dan kepada siapa lagi ya Rasulullah?" "Abuka." Untuk bapak 1 kali, untuk ibu 3 kali. Apa sebab? Ibu telah mengandung kita, ibu telah melahirkan kita, ibu telah menyusui kita. Sedangkan di dalam rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin dalam rumah tangga. Itu keuntungan kita sebagai ibu. 3 kali untuk kita, 1 kali untuk bapak. Karena orang tua kita ini telah berjasa kepada kita. Dalam surah Al-Isra, potongan ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu berkata-kata kasar kepada keduanya, apalagi dengan perkataan atau cis. Berbaktilah kepada keduanya. Apabila dia telah tua nanti, kamu balaslah dengan bagaimana dia memperbuat kamu waktu kamu kecil. Apabila dia sakit, tolong diobati. Apabila dia haus, tolong diberi minum.
Walaupun tidak susu langsung dari susu kita, paling kurang dengan sendok atau gelas. Jangan kita suruhkan, sedangkan kita selama 2 tahun menyusu pada dia. Apabila ibu kita kedinginan, tolong kita selimuti balik. Kita balaslah jasa itu. Apa sebabnya? Karena ibu ini adalah al-jannatu tahta aqdamal ummahat. Surga terletak di telapak kaki ibu. Kalau dapet hari paneh bulan puasa menyamu tengah halaman, jamu dibangkit dari sana. Lapi ameh bantah suatu situ ranggai kita lalukan kalau nyelam marita menderita di waktu tua. Jangan sekali-kali kita durhaka kepadanya. Kalau kita durhaka kepada orang tua kita yang telah banyak berbuat baik kepada kita, itiak tabang kabungo cepago, ayam tabang kabungonan. Ibarat badan akan cilaku kalau kita duraku kepada keduanya. Jadi ibu kita itu, janganlah kita lecehkan orang tua kita, ayah kita. Sebab hadis Nabi juga mengatakan, kalau umur kita mau panjang, rezeki mau dibanyakan, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Apalagi kita setiap selesai salat, doakanlah orang tuamu. Tidak itu saja yang harus kita jalani waktu kita. Apabila orang tua kita telah menutup mata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tolong laksanakan 4 perkara. Yang pertama, mandikanlah mereka. Yang kedua, kafanilah mereka. Yang ketiga, ikut menyalakannya. Yang keempat, ikut ke kuburannya. Apalagi kalau anak laki, paling tidak mengambilnya di dalam lahat. Itu kewajiban kita kepada orang tua kita. Apabila orang tua kita telah selesai kita kuburkan, masih ada kewajiban kita lagi. Sebab hadis Nabi mengatakan, apabila telah mati anak Adam, terputus semua hubungan di dunia kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa dari anak yang soleh. Inilah yang ditunggu oleh orang tua kita apabila dia telah tiada. Jangan lupa, selama ayat di kandung badan, sebelum kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tolong doakan orang tua kita setiap saat. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rahimakumullah yang sangat kami muliakan. Bisakah kita melaksanakan? Sabalun talambe, sia yang ada orang tua, tolong jangan. Jadi dek, kalau dicancang 3 cancang, mungkin ditingkik 3 tingkik, diletak kasih tibalan. Kalau dirantang mau panjang, mungkin diputar singkik, diambil sajo berapa gunung. Lu buat bayo jorimbo panjang, ketigo jo balai duku. Indak bukan nak mau panjang-panjang kita dihukum dek wakatu. Pai baralik kakek kalik, pai baralik berdua-dua. Badan nambo kini lah mengaretek dek juri ku mencalik batigo-tigo. Karipi di Bali dipitalah dimakan burung 3 gayo. Wabillahi taufiq wa sambilah salam dari Ambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, berbaktilah kepada kedua orang tua, birrul walidaini. Assalamualaikum. Baik, kita lanjut, kita panggil lot nomor 14 dan bersiap-siap lot nomor 11. Mohon izin Bapak Juri, saya memperkenalkan diri. Saya nama saya Zalika Yusuf, perwakilan dari Koramil 01 Padang Panjang, DIM 0307 Tanah Datar. Pada pagi hari ini saya mengambil tema Ridho Ibu untuk meraih kesuksesan dunia akhirat. Yang terhormat para Dewan Juri dan ibu-ibu yang berkumpul di ruangan yang sangat berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi
wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan hidayahnya, kita bisa berkumpul pada hari ini di ruangan yang sangat berbahagia ini, Bapak Ibu. Dengan sehat walafiat. Salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Para hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah, banyak kita mendengar Bapak Ibu, bagaimana cara meraih kesuksesan. Kunci kesuksesan adalah bekerja keras dan berdoa. Tapi maaf Bapak Ibu, itu tidak dikatakan salah. Tapi Bapak Ibu semuanya, itu masih belum dikatakan cukup. Jika kita ingin meraih kesuksesan dunia dan akhirat, ada satu hal yang wajib kita kedepankan, tidak boleh kita kebelakangkan Bapak Ibu, adalah ridho dari kedua orang tua kita. Sia-sialah sudah apa yang kita lakukan selama ini Bapak Ibu. Kesuksesan yang ingin kita raih, apa yang selama ini kita ingin menjadikan nomor satu di dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu, orang tua kita yang melahirkan kita, orang tua kita yang menyayangi kita dari kecil hingga dewasa tanpa pamrih. Orang tua kita yang menyayangi kita tanpa lelah, kita kebelakangkan dari kesuksesan apa yang kita dapatkan. Masya Allah, insya Allah, kesuksesan yang Anda peroleh Bapak Ibu tidaklah ada berkahnya, tidak ada kedamaian di dalam hati Bapak Ibu. Nomor satukanlah orang tuamu. Kedepankanlah mereka Bapak Ibu. Sayangilah mereka. Saya mengutip dari sebuah hadis dari Abdullah bin Umar. Ridallah fi ridal walidain. Syuktullah wal syuktullah fi syukti walidain. Apa artinya Bapak Ibu? Ridha Allah terdapat kepada orang tuamu. Murkanya Allah tergantung dari orang tuamu. Dari hadis yang barusan saya bacakan Bapak Ibu, kita mendapat menjadi pedoman bahwasanya apapun yang kita lakukan di atas dunia ini, apapun yang ingin kita raih di kehidupan di dunia ini, hendaklah Bapak Ibu semua memohon ridho kepada orang tuamu. Salah satu doa yang paling mustajab adalah Bapak Ibu semuanya, doa kedua orang tua kepada anak-anaknya. Jika anak-anak telah mendapat doa dari orang tua, insya Allah apapun yang kita lakukan, apapun yang ingin kita raih, dan apapun kesuksesan itu bentuknya, insya Allah Allah akan memudahkan dan Allah akan memberkahi atas itu semua. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, inti dari tema saya pada siang hari ini adalah nomor satukan orang tuamu, kedepankan orang tuamu, junjunglah orang tuamu,
dalam kehidupan keseharianmu. Insya Allah, apapun yang kalian ingin raih, apapun yang ingin kalian dapatkan, Allah akan memberkahi, Allah akan mempermudah segala jalan untuk itu semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah singkat saya pada siang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga tausiah saya pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, yaitunya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir di acara yang berbahagia ini, insya Allah dirahmati oleh Allah. Salawat beriring salam tidak lupa bila kita ucapkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan panji-panji kebenaran, yang telah memperjuangkan Islam sehingga bisa kita nikmati sampai saat sekarang ini. Dewan juri yang kami hormati, ibu-ibu sekalian yang sempat hadir pada saat sekarang ini yang berbahagia. Baiklah, saya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Sehingga apabila keduanya atau salah satunya berada dalam usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka muliakanlah dia. Apabila jikalau kita membentak dia dan selalu berucap atau berkata dengan baik. Dari surat Al-Isra ayat 23 tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya berbakti kepada orang tua dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama dengan bersyukur. Bersyukur itu bagaimana Bapak, Ibu, kita bagaimana pengorbanan dari orang tua kita membesarkan kita sampai saat sekarang ini. Bagaimana ayah kita mencari nafkah, memberikan perlindungan kita baik lahir maupun batin. Dan terutama daripada itu, bagaimana ibu kita, pengorbanan ibu kita mengandung kita, di mana dia selalu bersusah payah, susahnya berkali-kali lipat, wahna ala wahnin. Dan juga bagaimana dia akan membawa kita kemana-mana, ke dapur di bawah, masak di bawah, berbelanja di bawah, dia tidak ada keberatan satupun. Apakah kita sebagai anak akan tidak bersabar dengan ibu kita yang pengorbanannya selama 9 bulan? Ya, itulah yang harus kita lakukan. Yang kedua yaitu dengan berbicara secara santun. Santun itu apa? Janganlah kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Bagaimana kita berucap yang baik-baik. Itu yang kita berbicara santun. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Yang ketiga yaitu bagaimana kita mengalah. Walau kita mengalah tetapi tidak hal yang prinsipil. Maksudnya apa? Kita tetap berbakti kepadanya, tapi apabila dia sudah menyekutukan Allah, kita tidak berhak berbakti kepadanya. Dan yang keempat yaitu bagaimana cara kita senantiasa mendoakannya. Bapak, Ibu semuanya, janganlah pernah kering mulut kita untuk menyampaikan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa Bu? Pernah suatu riwayat menyampaikan bahwasanya pada zaman Nabi Muhammad SAW pernah Nabi itu dibentangkan alam barzah, di mana dalam itu ada seorang yang dicambuk oleh malaikat, tetapi kemudian malaikat menghentikan cambukannya. Kenapa? Karena berkatalah si mayat ini, kenapa kau hentikan cambukanmu wahai malaikat? Cambuklah aku. Apa jawaban malaikat? Wahai mayit, wahai ibu, bamu, kenapa kami menghentikan cambukannya? Karena apa? Karena anakmu beristighfar di dunia kepadamu. Maka apa yang bisa kami lakukan? Dari riwayat tersebut dapat kita terima kesimpulan bahwasanya doa dari
anak yang soleh dapat menghentikan azab orang tua kita di alam kubur. Dari kultum yang singkat yang saya sampaikan ini, hendaklah kita semua berkomitmen bagaimana kita bersikap yang baik kepada orang tua, bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga kita bisa mendapat rahmat yang akan dijanjikan oleh Allah, baik di dunia dan di akhirat, insya Allah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama, marilah kita berucap syukur kepada Allah karena kita telah dikumpulkan di sini, di majelis ini, guna memperingati Hari Ibu yang ke-95. Ibu. Dan tak lupa sholawat dan salam kita unjukkan kepada Rasulullah yang telah mengangkat derajat wanita, ibu, sehingga meletakkan surga di telapak kaki kita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Bersyukurlah kita jadi wanita Indonesia, bersyukurlah kita jadi wanita Minangkabau yang disebut Bundo Kandung. Alhamdulillah. Insya Allah bundo-bundo kita berbahagia hari ini. Dan tak lupa kepada protokol yang telah memberi kesempatan dan izin memanggil nama saya untuk bisa mengulang-ulang kembali, bukan mendidik, bukan mengajar, dan bukan memberi tahu yang baru, tidak. Hanya sebagai mengulang kembali apa yang sudah kita pernah dengar dan kita alami sendiri, bahwa kita diwajibkan, diperintahkan berbakti kepada kedua ibu dan bapak. Sebagai itu judul yang akan saya ambil, berbakti kepada kedua ibu bapak, orang tua, berdasarkan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya mengandung dalam keadaan lemah,
bertambah lemah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku. Bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kepadaku tempat kembalimu. Maha benar Allah yang Maha Agung. Ibu mengandung, melahirkan, membesarkan. Bagaimana keadaannya lemah, gelisah, itu semua ibu-ibu sudah rasakan. Tidak bisa dibeberkan di sini, tak akan cukup waktu yang disampaikan. Tidak akan cukup waktu untuk memberitakannya, menceritakan kepedihan dan kesusahan si ibu. Tapi yang kita ambil di sini bagaimana bakti kita kepadanya. Bagaimana kita memuliakannya. Dan bagaimana pula anak-anak kita supaya bisa memuliakan kita. Karena kita adalah ibu mereka. Tentu dicontohkan terlebih dahulu bagaimana kita merawat ibu kita. Pak, Ibu, Bunda sekalian, sedih kita pergi anjang sana ke pondok panti jompo. Dilihat di sana ibu-ibu dan bapak-bapak terlantar di sana. Di antar anaknya bertanya, mana ada anak ibu? Ada. Di sana kerjanya, di sana, di sana, di sana. Mereka sibuk. Masya Allah. Masya Allah. Di mana kewajiban kita selaku kita diperintah untuk merawatnya? Wa wasaina, kami perintahkan untuk manusia berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan dengan jalan, diantar ke sana. Memang kesulitan kita memang Bunda. Kita selaku anak, mungkin izin suami, anak-anak kita, cucu-cucu mempengaruhi. Namun, itulah. Bagaimana yang mengucapkannya? Duhai apalah budi balasan kepada orang tua kita. Duhai apakah gerangan budi balasan bagi insan melahir dan membesarkan, bercucuran air mata bila mengenangkan. Betapalah besar budi ibunda berikan, siang malam menderita entah hingga bila. Sungguh besar pengorbanan bundaku sayang. Duhai apakah gerangan budi balasan bagi insan melahir dan membesarkan. Tiada bahagia bila tiada
doa puja restu. Surga itu di telapak kaki. Surga itu di telapak kaki ibu. Yuk kita doakan ibunda kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Dewan juri yang sama-sama kita hormati, Ibu panitia yang sama-sama kami hormati, seterusnya kepada ibu-ibu peserta lomba yang dimuliakan Allah. Puji syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah, yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat beriring salam tercurah hanya kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terlebih dahulu izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengadakan kegiatan ini. Tidak memperpanjang mukadimah, kami menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Ridho Allah dalam meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Maaf, maksudnya ridho ibu dalam meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Ibu, kaulah wanita yang mulia. Sampai di situ aja Ustaz, jangan diperpanjang, nanti habis waktunya. Nah, karena kemuliaan itulah kita berkumpul pada saat ini untuk merayakan Hari Ibu. Karena kemuliaan itu jualah surga berada di telapak kaki ibu. Dan pada sebuah hadis diriwayatkan ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus kami hormati?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian Rasulullah, "Ibumu." Lalu Rasulullah, "Ibumu." Setelah itu baru ayahmu. Rasulullah 3 kali menjawab ibumu, setelah itu baru ayahmu. Jadi ayah dan ibu adalah orang tua yang sangat berjasa kepada kita. Orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita sampai menjadi saat seperti sekarang ini. Terkadang kita lupa, kita merasa apa yang kita dapat adalah hasil kerja keras kita sendiri. Itu tidak salah, mungkin itu benar. Kerja keras, doa, dan ikhtiar akan mengiringi kesuksesan dunia. Bagaimana dengan kesuksesan akhirat? Kesuksesan akhirat tentu akan kita dapat dengan ridho kedua orang tua. Sebagaimana di sebuah hadis diriwayatkan, ridho Allah fi ridho walidain, yang artinya ridho Allah berada pada ridho orang tua. Jadi jangan sekali-kali mengharapkan ridho Allah kalau ridho dari orang tua sendiri belum kita dapatkan. Bagaimana caranya ibu-ibu kita mendapatkan ridho dari orang tua? Sebagai seorang anak, tentulah kita harus berbakti kepada orang tua. Hidup dan mati akan kita pertaruhkan untuk orang tua kita.
Dengan itulah mungkin ridho dari orang tua akan kita dapat. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Dewan Juri yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan sebuah kisah. Mungkin ini kisahnya tidak masuk akal, tapi memang ini kisah nyata. Sepertinya main-main saja, tapi pada suatu saat kami tidak sengaja membilang kepada orang tua, "Ma, mau pergi lihat Kim." "Lihat Kim?" "Iya, Ma." "Oh, acara apa?" "Acara ulang tahun kafe teman." "Oh, ya udah, hati-hati." Tetapi ibu-ibu, di dalam hati Ama tadi menyelipkan, "Oh, dapatkanlah ya Allah anak hamba hadiah." Bukan suatu kebetulan ibu-ibu, malahan sendiri kaget, kok bisa ya, nggak pernah nih hoki dapat hadiah. Pulang-pulang dapat hadiah. "Mah, dapat hadiah, Mah, hadiah paling utama." "Oh iya, tadi Ama berdoa loh ketika mau pergi." Subhanallah, Ma. Sampai pergi main pun Ama doakan. Iya, karena Ama rasa anak Ama tadi perginya sangat bahagia. Jadi Ama doakan. Masya Allah ibu-ibu, apalagi kita akan memulai sebuah pekerjaan, kita minta doa kepada orang tua terutama ibu. Insya Allah semua pekerjaan yang kita lakukan akan meraih kesuksesan. Baik ibu-ibu, mungkin dengan itu, dengan mengharapkan doa, ridho dan dari orang tua dan Allah, insya Allah kesuksesan dunia dan akhirat akan kita dapat. Mungkin itu dari saya. Akhirnya saya ucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu hebat di seluruh dunia. We love you, Mom. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pulau naik kapal selam, pulangnya naik kapal uap. Jika saya mengucapkan salam, jangan lupa hadirin jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Panitia yang bijaksana, manimbang samobare mau kuasa samo panjang. Yang terhormat ibu-ibu panitia pelaksana kegiatan, teristimewa ibu-ibu peserta lomba kegiatan pada hari ini. Perkenalkan, pada saat ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Amalan teragung setelah mentauhidkan Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Terlepas apakah orang tua kita itu berlatar belakang seorang pejabat, seorang guru, seorang petani, atau seorang tukang ojek sekalipun, dia tetap adalah orang tua kita. Ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu, berbakti kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib bagi setiap anak manusia. Tidakkah kita ingat betapa ketika dalam kandungan seorang ibu bersusah payah, bertambah-tambah saat mengandung kita di dalam kandungan, kemanapun selalu ia bawa. Pernahkah terbayang di pikiran kita betapa berat, beban dan tanggung jawab seorang ayah setiap pagi pergi pagi pulang patang, tak pernah kenal lelah demi menghidupi keluarga, anak, yaitu untuk makan dan pendidikan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita.
Dalam hal ini terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu, janganlah menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapamu. Jika salah satu atau keduanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang benar. Bapak Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin rahimakumullah. Berbakti kepada kedua orang tua mulailah dari hal-hal yang kecil, seperti membantu meringankan pekerjaan orang tua kita di rumah, menjalin komunikasi dengan orang tua kita saat kita berada di perantauan, kemudian merawat orang tua kita saat orang tua kita sakit. Apabila kita ada salah, segeralah kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Tapi jangan sekali-sekali kita membentak dan menghardik kedua orang tua kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, Ridallahu fi ridal walidain wa sukhutillahi fi sukhutil walidain. Ridho Allah terletak kepada ridho orang tua, dan murka Allah terletak kepada murka orang tua. Bapak dan Ibu Dewan Hakim yang bijaksana, dari hadis tersebut jelaslah bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan Allah menjanjikan kepada kita, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya mendapatkan balasan surga di akhirat kelak nanti. Alangkah meruginya kita seorang anak di dunia ini belum memperhatikan kondisi kedua orang tua kita. Bahkan seorang anak yang berani menelantarkan orang tuanya di saat orang tua kita sakit, tidak mau merawatnya. Bahkan di saat orang tua kita lagi tua renta, kita titipkan anak orang tua kita di panti jompo. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak dan Ibu Dewan Hakim yang bijaksana, demikianlah kultum singkat ini yang dapat saya sampaikan. Dengan kesimpulan, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberikan rahmat, karunia, hidayahnya, sehingga kita mampu memelihara dan merawat kedua orang tua kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan sebuah syair. Cukup sudah nasihat ini untuk orang yang punya hati. Jika ingin selamat diri,
taat Allah dan juga Nabi. Alif junun katando marapa, sukun ju azab katando mati. Salam pertama membawa taga, salam kedua kamanyudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bukan guru, bukan juga ustazah, cuma berusaha menampilkan yang terbaik. Semoga ada juga menjadi amal ibadah dan menjadi baik untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Tak terhitung jumlah nikmat itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak Dewan Juri yang kami hormati, ibu-ibu panitia yang berbahagia, dan audien kami yang berbahagia. Izinkan kami membangun suasana lain di forum ini. Kami memakai musik iringan sedikit. Ibu-ibu, kita semua adalah ibu. Ibu dari anak-anak kita atau nenek dari cucu-cucu kita. Coba simakkan sebentar masa-masa bahagia kita. Kita pernah jadi anak-anak, bukan? Seandainya masa anak-anak kita seperti disebutkan oleh pembicara yang terdahulu, mengalami masa hutang pengasuhan, mengalami masa luka, maka jangan ingat itu, ibu. Maafkan ibu kita, maafkan nenek kita. Mari kita sekarang merasa bahagia. Mari kita rasakan kita pernah menjadi remaja yang cantik jelita, di mana teman-teman menyenangi kita. Begitu juga dengan saudara-saudara kita. Waktu berlalu, kita menjadi dewasa muda. Bayangkan, kita seolah-olah memiliki dunia ini. Setelah itu, qadarullah, kita menikah. Di dalam pernikahan itu, kita sangat bahagia. Nah, setelah kita menikah ini, tentu banyak peran-peran kita. Apakah kita masih tetap merasa bahagia? Sebagai istri, kita melayani suami dengan sebaik-baiknya. Kemudian, qadarullah, kita berangsur-angsur menjadi ibu. Coba ibu-ibu ingat lagi. Coba ingat lagi masa-masa kita menjadi ibu.
ketika janin itu mulai bergerak di perut kita, kita merasa bahagia, bukan? Coba ibu ingat-ingat kembali. Kebahagiaan itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya banyak peran. Jangan katakan itu beban. Itu peran kita sebagai ibu. Nah, 10 minggu janin kita kandung, kita sudah bisa bicara dengan janin kita. Nak, kita bahagia bersama-sama ya. Ibu rindu kamu, nak. Jadilah anak yang soleh dan solehah. Ibu merindukanmu, nak. Dengan pola dan peran seperti ini, sejak kita dalam kandungan, ibu kita sudah mengharapkan kita. Kemudian kita selalu banyaklah berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau sedikit review. Coba kalau ibu-ibu berdoa, ibu minta dikuatkan kah? Ya Allah, kuatkan hamba. Seandainya anak kita bandel, ya Allah, kuatkan hamba, beri hamba kesabaran. Seperti itu kah? Coba Bu Dewi. Ya, seperti itu. Nah, logikanya seorang atlet kalau minta dikuatkan, bukankah bebannya ditambah dan ditambah terus? Ya. Jadi, kalau boleh kami memberikan keterangan kepada ibu-ibu semua, ibu-ibu berdoalah. Ya Allah, mudahkan bagi kami ya Allah. Mudahkan tugas kami menjadi ibu. Mudahkanlah tugas kami menjadi istri. Mudahkanlah semua tugas-tugas kami sebagai orang atau hamba yang Engkau ridhoi ya Allah. Amin. Amin. Itulah peran kita. Lanjut, selama kehamilan itu banyaklah kita berdoa. Kemudian banyaklah solat sunnah. Kenapa? Solat 5 waktu itu bukanlah Solat 5 waktu itu adalah peran kita sebagai ibu dan memang kewajiban kita sebagai hamba. Jika kita sejak hamil sudah memelihara solat kita dengan cara wudhu yang benar, kemudian kita tunggu waktu solat, maka Allah akan meridhoi kita. Bagi ibu-ibu, bunda-bunda kami, ingatkanlah anak-anak awak yang baru menikah, menantu awak, mari kita tunggu waktu sholat. Siap-siap kita minimal 5 menit sebelum azan, kita yang menunggu sholat, dan azan yang menunggu kita. Insya Allah, mudah-mudahan membawa perbaikan untuk generasi 30 tahun setelah ini dan setelahnya. Karena sangat terasa di zaman pasca milenial ini, anak-anak awak, cucu-cucu awak lebih sayang ke HP-nya dibanding perintah ibu bapak dan neneknya. Ya betul ibu-ibu. Jadi marilah kita dengan hati. Terima kasih Bung Oros di tepi laman, banyak disayang orang tibo. Kalau lai suko jol kultum ambo, marilah kita bawa ke dado. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lomba kultum di musala. Peserta tampil secara bergantian. Sambutlah salam dari saya walau tidak berjabatan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil diparkir di tepi pagar. Pagarnya terbuat dari besi. Salam pertama kurang terdengar. Mari ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Selanjutnya salawat bering salam marilah kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati hadirin yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Peran Ibu sebagai Madrasah Pertama. Dilihat dari judul ada dua pembahasan. Yang pertama peran ibu dan yang kedua adalah madrasah pertama. Ibu adalah sosok yang terpenting dalam kehidupan manusia. Ibu adalah sosok hebat, kuat yang mampu melaksanakan segala tugasnya dari A sampai Z. Dari yang mudah kepada yang sulit. Dari yang ringan sampai kepada yang berat sekalipun demi anak-anaknya. Kepada ibu Allah amanahkan untuk mendidik anak-anaknya. Jadi kapan ibu itu melaksanakan pendidikan pertama terhadap anak-anaknya? Yaitu mungkin ada yang menjawab semenjak anaknya lahir. Yang kedua adalah ada yang menjawab semenjak anaknya berada di kandungan. Baiklah, kita uraikan peran ibu yang diamanahkan oleh Allah tadi. Yang pertama adalah merawat anaknya. Ketika anaknya lahir, tak seorang pun yang bisa merawatnya. Kalaupun fisiknya pasti ada. Tetapi biasanya si ibu akan merawat anaknya itu dari hatinya. Keluar dari cinta yang terdalam di lubuk hatinya. Mengalahkan segala kebutuhan si ibu demi anaknya. Yang kedua adalah membimbing dan mendampingi. Kenapa saya mengatakan demikian? Membimbing ketika anak ini belum mandiri. Ibu dengan telaten akan memperbaiki bentuk-bentuk yang salah dari anaknya tanpa kenal lelah. Kapan dia mendampingi? Begitu anaknya sudah beranjak bisa mandiri sampai akhir hayat ibunya, dia akan selalu mendampingi ibu anaknya tersebut tanpa kenal lelah. Yang ketiga peran ibu yaitu menanamkan dasar-dasar kecerdasan manusia. Yang pertama adalah IQ, intelligent quotient, dalam bahasa kita yaitu kecerdasan intelektual. Yang kedua adalah EQ, yaitu kecerdasan emosional. Yang ketiga adalah SQ,
yaitu kecerdasan spiritual. Nah, ketika si ibu menanamkan 3 kecerdasan tersebut, berarti sudah dimulailah madrasah pertama. Nah, madrasah berasal dari bahasa Arab yang kalau kita menyebutnya adalah sekolah. Berarti rumah yang di dalamnya ada ibu adalah sebuah sekolah pertama. Nah, jika sebuah sekolah, tentu salah satunya ada gurunya. Gurunya siapa? Ya, ibu. Guru di sekolah memiliki keilmuan yang mendalam dari berbagai disiplin ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Nah, inilah yang harus dimiliki oleh si ibu tadi. Nah, ketika disebut sekolah, apa yang diajarkan di sekolah? Nah, di sekolah ibu, madrasah pertama tadi, yang diajarkan ya tadi, yaitu intelijen IQ tadi, intelijensi kotin, kecerdasan berpikir. Disebut calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Walaupun mungkin kadang-kadang dengan keterpaksaan si ibu tidak mengenyam pendidikan. Ketika menyuapi anaknya 1, 2, 3, nanti akan dilanjutkan setinggi-tingginya angka setelah dia mendapatkan madrasah kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Yang kedua adalah tentang EQ, emosionalnya, kecerdasan emosional. Si ibu dengan telaten tanpa kenal lelah akan memberikan bimbingan dan pendampingan. Nak, tadi ibu mendengar itu kawan, tu ndak rancak tu do baso. Ubah ya, ndak suka orang Jawa beko. Tu yang didengar tadi. Ibu nak pernah mana ngecek-ngecekan bawaan badan bagau tu dah. Kok keluar dari anak, dari mulai anak ibu tadi? Dah. Nah, itu menjadi catatan bagi si anak. Oh, ternyata yang itu salah. Kalau saya pakai pada teman-teman saya bisa saja menarik diri dari saya karena saya orangnya kasar. Yang ketiga adalah SQ, spiritualnya, kecerdasan spiritual. Apa itu? Menanamkan nilai-nilai Al-Quran, menanamkan nilai-nilai tauhid. Jangan salahkan guru di sekolah kalau anak-anak kita tidak pandai beruduk. Hadirin yang dirahmati Allah, siapa yang mengajarinya pertama? Siapa madrasah pertamanya? Ibunya, ayahnya. Walaupun kita mengklaim diri kita seorang wanita karir, single parent, tapi amanah Allah tadi tidak bisa tergantikan. Nah, ketika itulah kita harus mempersiapkan diri kita sebagai seorang ibu. Ibu-ibu, kapan belajar jadi ibu? Kapan? Oh, pandai surang. Alhamdulillah, tidak belajar pun pandai. Salah. Sebenarnya kita menjadi seorang ibu itu ketika jauh sekali, sewaktu kita masih kecil, kita sudah belajar menjadi seorang ibu. Nah, ternyata main ale-alean yang diajarkan adalah ilmu bagi kita. Nah, saya kalau berbicara dengan ibu tidak ada habisnya. Semoga ibu saya di alam sana
melihat saya adalah insya Allah menjadi anak yang soleh bagi kedua orang tua saya. Bunga taratai tumbuh di tabe, rancak dicaliak dalam pandangan. Lah di kaluan sadonan dape, jika salah tolong maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La nabiyya ba'da amma ba'du. Taluak bayu aja ayamani di sinan kapa kamarape dihetokain dalam sampan di kayuah nak rahungoy. Salam tahun jua kamu jilih tatumpah salam kanan rape. Sambuilah salam ka islaman nan barupo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ustadz-ustadz para dewan juri, yang kami hormati panitia pelaksana pada hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, di mana pada hari ini kita telah dapat melaksanakan satu kegiatan di ruangan ini, yaitu lomba kultum. Salawat beserta salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat yang kami muliakan, judul kultum saya pada hari ini adalah berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, ibu adalah seorang yang sangat besar jasanya kepada kita semua, di mana selama 9 bulan 10 hari ibu mengandung kita, dibawa kemana-mana, apapun masalah, sakit, segala macamnya, tiada rintangan bagi ibu. Ibu hadapi dengan segala senang hati. Dari itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, marilah kita berbakti kepada orang tua kita, di mana ibu kita telah melaksanakan tugasnya sebagai orang tua, dan kita dibesarkan dari air susunya. Berarti darah daging kita berasal dari air susu seorang ibu, dan jiwa raga kita berasal dari kasih sayangnya. Kasih sayang orang tua atau ibu tiada batasnya, dan tanpa harap balas dan tanpa pamrih. Ibu-ibu yang kami hormati, doa ibu adalah dikabulkan Allah. Tapi ingat ibu-ibu, di samping doa ibu dikabulkan Allah, kutukannya pun berlaku jadi kenyataan. Oleh sebab itu ibu-ibu, sekali lagi kami mengajak bagaimana kita menghormati dan berbakti kepada ibu, sebagaimana hadis Rasul mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi uhibbu sahabati qala ummuka summa qala summa man ummuka qala
summa man ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, qala ummuka. Dan sekali lagi dia bertanya, qala summa man ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abuka. Jadi berarti ibu di tempat kita berbakti 3 kali lipat dari seorang ayah. Dari itu ibu-ibu, marilah kita selalu menghormati orang tua kita. Apalagi sangat beruntunglah ibu-ibu yang masih mempunyai seorang ibu, di mana doa ibu belum terputus kepada kita. Tapi malang bagi kita yang sudah ibunya tiada, maka terputuslah doa ibu. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Anak orang pandai sike, anak orang Padang Panjang, nak pai ke pandai sike, singgah sabanta di Kota Tuo, hendak membali gulo-gulo. Kok dirantang namanya panjang, elok dipunta anaknya singke. Singke sakadar kapaguno, namun tibonyo di sinan juwo. Banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amtu alayya wa ala walidayya wa a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada hari ini dalam rangka Hari Ibu. Dan juga tak lupa kita panjatkan salawat berserta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahi walhamdulillah. Ada 3 perkara perintah Allah dalam Al-Quran yang menurut kata ulama tidak diterima yang satu bila tidak dikerjakan yang 3. Yang pertama, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kita wajib mendirikan salat, tapi bila tidak menunaikan zakat tidak akan diterima. Yang kedua, atiullaha wa atiur rasul. Kita harus mengamalkan Al-Quran dan juga mengamalkan sunnah Rasul. Dan yang ketiga, aniskurli wali walidain. Bersyukur kepada Allah. Dan kita wajib bersyukur kepada kedua orang tua kita. Dan inilah yang akan saya sampaikan saat ini. Bersyukur kepada kedua orang tua kita adalah bersyukur yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Dengan jalan kita harus berbuat baik kepada keduanya. Sebagaimana Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu untuk tidak menyembah selain Allah, dan kamu harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam hal ini, betapa tinggi kedudukan orang tua kita yang telah membesarkan dan mengasuh kita dari dia mengandung hingga kita lahir ke dunia ini menjadi orang yang hebat, seorang ustazah, seorang ustadz, seorang presiden.
tapi kita lupa untuk berbuat baik kepada mereka. Kita lebih mementingkan anak dan keluarga kita ketimbang orang tua kita. Hal ini kita bisa lihat dalam kitab Khanziluh Ghazilin. Di sana menerangkan ada 10 kewajiban anak kepada orang tua. Dan itu dah hak dari orang tua terhadap anaknya. Yang pertama, kita harus memberi makan kedua orang tua kita. Berikanlah mereka makan yang terbaik dari apa yang kita makan. Jangan sisa-sisa baru kita kasih kepada orang tua kita. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah. Ada sebuah kisah. Pernah Nabi Musa bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, siapakah yang menjadi temanku nanti di surga?" Lalu Jibril berkata, "Dia adalah seorang tukang daging yang berjual di pojok sana, dengan ciri-ciri seperti ini." Lalu Nabi Musa pun heran, kenapa harus seorang tukang daging, orang yang biasa? Lalu Nabi Musa berjumpa dengan tukang daging tersebut, lalu mengikutinya ke rumahnya. Ternyata dia memasakkan daging untuk ibunya yang sudah sepuh. Lalu disuapinnya dengan cinta kasih, dengan lemah lembut. Lalu setelah ibunya makan, dan dia berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku Musa sebagai temannya nanti di surga." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua yaitu ibu dan ayah kita. Takkan pernah kita membalas jasa mereka. Never. Never. Sebanyak apapun uang Anda, sebanyak apapun Anda memberikan yang terbaik, tak akan pernah membalas ke jasa mereka. Ayah. Ayah adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Ayah adalah suri tauladan. Ayah adalah pelindung wibawa di dalam suatu rumah tangga. Dia rela banting tulang, pagi pergi, pulang petang, beras keringat. Tak tentu jalan, kadang kaki yang jadi kepala, kepala yang jadi kaki. Dia rela kenapa? Untuk memenuhi kebutuhan kita. Apa yang anaknya inginkan dia pergi mencari uang, tak tahu di mana datangnya. Yang penting anaknya senang. Tapi aneh, kalau orang tua yang kaya, anak menjadi sang raja. Tetapi ketika anak yang jadi kaya, orang tua jadi budaknya. Itulah ayah. Kemudian ibu. Ibu adalah seorang wanita mulia yang Allah ciptakan untuk kita. Ketika dia mengandung, dia merasakan beban yang paling berat di atas beban yang berat. Dia rela muntah-muntah demi kita. Dia rela mengeluarkan darahnya bed rest ketika dia sakit. Dia rela perut disobek-sobek sehingga tubuh menjadi jelek, gendut. Dia rela untuk mengeluarkan kita. Lalu apa balasan kita terhadap ibu kita? Apa? Kita tumbuh dengan baik. Kita tumbuh menjadi orang hebat. Tapi kita tak merasakan penderitaannya. Ketika dia dalam usia yang sudah sangat berat, lalu kita merasa berat, kita merasa sibuk, lalu kita antar dia ke panti jompo. Wallahu alam, Allah murka dengan kita. Tahukah kita itu adalah pintu surga yang terdekat dengan kita? Seandainya ini tidak kita lakukan, lalu dari pintu mana kita akan masuk surga? Allah, nauzubillah. Ibu tak akan pernah bisa terbalaskan. Dia adalah sangat mulia. Murkanya terletak, Allah murka. Kalau ridho ibu,
ridho Allah, maka kita akan selamat hidup dunia dan akhirat. Lalu yang ketiga, dipanggil, dijawab oleh anaknya. Ada suatu kisah yang bernama Juraiz. 3 kali ibunya memanggilnya, dia dalam keadaan sholat, lalu dia tidak mau menjawab, dia tetap mengerjakan sholatnya. Lalu ibunya berdoa karena kesal, ya Allah, jangan mati si Juraiz ini sebelum dia mendapatkan fitnah atau malapetaka. Dan itu pun terbukti. Kemudian yang keempat adalah taat kepada orang tua kita, yaitu dengan mengerjakan semua apa yang dia minta. Jangan sampai dia bermaksiat kepada Allah baru kita tidak taati. Lalu yang kelima adalah berkata lemah lembut kepada mereka. Jangan pernah mengatakan cis, aduh bekolah. Jangan. Apalagi sekali-kali membentak, bahkan memukul mereka. Lalu yang keenam, adab untuk mendahului orang tua kita. Kita berjalan, kita harus mendahului orang kita. Kemudian yang ketujuh adalah berbakti kepada orang tua dengan menginginkan apa yang dia inginkan. Hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.